Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis dan rancangan arsitektur sistem informasi penerimaan siswa baru SMK Negeri 1 Bokat yang disusun oleh Pas Rizka Adisti, Nurventris Esdikum, Nadia Safitri, dan Amelia Esmar. Poin pertama, saya akan ambil alih yaitu tentang latar belakang sekolah SMK Negeri 1 Bokat yang merupakan satuan pendidikan dengan jenjang SMK di Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. SMK Negeri 1 Bokat beralamat di Jalan Pusada Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan kode pos 44566. Dalam proses penerimaan siswa baru pada saat pendaftaran masih menggunakan tulis tangan pada saat pengisian formulir sehingga menyebabkan keterlambatan penyimpanan data-data yang masih disimpan menggunakan arsip yang dapat menyebabkan data yang disimpan bisa hilang atau rusak. Dalam proses juga memerlukan waktu yang lama akibat penyajian laporan. Terus berikutnya yaitu tentang analisis sistem. Nah, setelah pendaftaran dibuka, maka dibuatlah sebuah formulir yang formulir ini akan diserahkan. Setelah diserahkan, mereka akan mengirimkan apa saja yang diminta berupa berkas. Setelah itu akan melakukan seleksi. Setelah tadi akan ada namanya lulus seleksi. Kemudian tahap berikutnya akan wawancara, MPLS, inaugurasi, pelaporan data siswa baru. Oke, poin berikutnya akan dijelaskan oleh Adisti. Oke. Persilahkan. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang masalah yang disoroti dan tantangan yang diidentifikasi, yaitu yang pertama ada masalah keterbatasan data yang akurat, penentuan ukuran kinerja yang tepat, mengevaluasi hasil kinerja yang akurat, dan mengidentifikasi akar permasalahan dan solusi yang tepat. Terdapat tantangan juga di dalam proses pendaftaran di SMK Negeri 1 Bokat. Yang pertama, keterbatasan akses atau kelengkapan data dapat menghambat pemahaman yang komprehensif terhadap alur kerja saat ini. Yang kedua, mengukur efisiensi kecepatan, akurasi, dan responsivitas sistem yang diusulkan. Yang ketiga, kesulitan dalam mengevaluasi hasil kinerja dari sistem yang diimplementasikan. Yang keempat, mencakup pemahaman terperinci tentang kendala-kendala yang ada dan diimplementasikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian poin yang ketiga yang berikutnya yaitu perancangan sistem. Slide berikutnya Nadia. Di dalam perancangan sistem itu terdapat diagram konteks. Di dalam diagram konteks ini berfungsi untuk menggambarkan suatu sistem yang sedang berjalan secara keseluruhan, yaitu awal dan akhir dari yang masuk dan keluar dari sistem. Adapun diagram konteks yang sedang berjalan pada penerimaan calon siswa SMK Negeri 1 Bokat yaitu alur pertama calon siswa baru, yaitu mereka melakukan pendaftaran, kemudian seleksi, dan registrasi ulang. Kemudian datanya masuk ke sistem, kemudian alur berikutnya terciptanya kwitansi hasil dari pendaftaran tersebut. Kemudian data-data pembayarannya itu masuk ke tata usaha. Kemudian tata usaha masuk ke sistem dan dari sistem tuh laporan-laporan data mahasiswa tadi masuk ke data kepala sekolah dan laporan data pembayaran itu masuk ke data kepala sekolah dan akhirnya itu hasil dari seleksi penerimaan siswa negeri 1 Bokat tadi, yaitu yang menyeleksi adalah panitia tersebut.
Di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Oke, untuk selanjutnya ini lebih terperinci lagi ada adik-adik level 0. Nah, di sini ada terdapat 4 entitas, yaitu calon siswa baru, panitia PSB, TU, dan kepala sekolah. Nah, di sini juga terdapat. Oke, selanjutnya ini yang lebih terperinci ada di level 1, proses 1. Ini ada 2 entitas, yaitu ada 1 entitas, yaitu calon siswa baru yang melakukan pendaftaran. Dan terdapat 2 proses, yaitu 1 titik pendaftaran dan 1 titik 2 seleksi berdasarkannya. Ini menghasilkan data pendaftaran dan seleksi berdasarkannya. Oke, selanjutnya di sini ada 2 entitas, yaitu panitia PSB dan calon siswa baru. Nah, data pendaftaran dan seleksi berdasarkan yang tadi sudah masuk di 2.1 hasil seleksi. Kemudian panitia PSB menginput hasil seleksi sehingga menghasilkan data siswa. Nah, data siswa ini masuk ke 2.2 PPSB dan menghasilkan output pengumuman PSB ke entitas calon siswa baru. Selanjutnya, di sini ada 2 entitas lagi, yaitu TU dan calon siswa baru. Nah, calon siswa baru melakukan registrasi ulang yang masuk ke proses 3.1 registrasi ulang, yang kemudian masuk ke TU. Kemudian setelah itu TU menginput data pembayaran yang masuk ke proses 3.2 data pembayaran, menghasilkan data registrasi ulang yang masuk ke proses 3.3 kuitansi dan masuk ke calon siswa baru, yaitu bukti telah melakukan pembayaran. Oke, selanjutnya proses 4, yaitu data siswa dan data registrasi ulang yang masuk ke masing-masing prosesnya sehingga menghasilkan output ke entitas kepala sekolah, yaitu laporan data siswa dan laporan data pembayaran. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Oke, slide berikutnya yaitu penjelasan keputusan mengambil desain diagram konteks dan DAD ialah yang pertama, fokus pada akses data dan konteks keseluruhan sistem. Yang kedua, keterbacaan yang tinggi dan representasi yang mudah dipahami. Yang ketiga, membantu perancangan yang efisien dan efektif. Yang keempat, komunikasi yang efektif dengan bagaimana sistem beroperasi secara keseluruhan dan bagaimana data bergerak di dalamnya. Yang terakhir, memungkinkan untuk perincian yang lebih dalam terkait akses dan pengolahan data pada level proses yang detail. Oke, slide berikutnya yaitu rangkuman temuan kunci. Pada analisis dan perancangan sistem informasi penerimaan siswa di SMK Negeri 1 Bokat ialah kebutuhan akan data yang lebih akurat,